Ya, selamat malam. Yang saya muliakan Bante Tita Wiryotera, Rama Ramani, Bu Bapak, serta saudara-saudari sedama, Sotiotu Namo Buddhaya. Selamat berjumpa kembali kita dalam acara Dhamma Sakaca Online, KBTI Keresidenan Basuki. Hari ini kita memasuki season kelima, episode ke-55. Hari Senin tanggal 9 September 2024. Hari ini kita akan berbincang-bincang Dhamma yang akan disampaikan oleh Bante Tita Wiryotera dengan tema teman baik dan teman buruk. Sebelum kita mulai acara, marilah kita sebelumnya mendengarkan dulu pembacaan Dhammapada yang akan disampaikan oleh Ibu Tari. Kepada Ibu Tari kami persilahkan. Terima kasih Warmo atas waktunya. Dhamma pada Balawaga, syair 65. Muhutama pice winyu panditang pairupa sati kipang dhammang wijanati jiwa su parasang yatha. Walaupun hanya sesaat saja, orang pandai bergaul dengan orang bijaksana, namun dengan segera ia akan dapat mengerti Dhamma bagaikan lidah yang dapat merasakan rasa sayur. Sadu, sadu, sadu. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu Tari pembacaan Dhammapadanya. Ya, Rama Ramani, Ibu Bapak, serta saudara-saudari semuanya, baik yang ada di YouTube maupun di Zoom. Sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Ya, Rama Ramani, Ibu Bapak, serta saudara-saudari sedama, acara ini juga dapat kita saksikan secara live streaming di YouTube Dhamma Meta Jember dan Dhamma Televisi. Baiklah, sebelum kita mendengarkan Dhamma Desana yang akan disampaikan oleh Bante Tita Wiryotera, saya akan membacakan dulu profil singkat dari Bante. Silakan untuk ditampilkan. Ya, ini profil singkat dari Yang Mulia Bante Tita Wiryotera, Upasampada Biku
tanggal 27 Maret tahun 2010 oleh Upajaya Yang Mulia Sukemo Mahatera di Wihara, Jakarta, Dhamacakka Jaya, Jakarta. Jabatan Dewan Pimpinan Pengelola Sanghadana II, Padesanayaka, Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Tempat berwasa Bante sekarang di Wihara Mula Dharma Samarinda. Yaitu adalah profil singkat dari Bante. Ya, Rama-Ramani, Ibu Bapak yang ada di Zoom ataupun di YouTube Meta Jember atau Dhamma Televisi. Sebelum kita mendengarkan Dhamma di sana, saya akan menyapa dulu Bante. Selamat malam Bante. Selamat malam, Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya. Ya, sehat selalu. Ya, baik. Ibu Bapak, mari kita buka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sharing Dhamma yang akan disampaikan oleh Bante Dita Wiryotera dengan tema teman baik dan teman buruk. Silakan Bante, temanya baik sekali. Ya, mari kita bersama-sama bersikap anjali sebelum memulai acara ini. Kita menghormat dulu kepada Guru Agung kita Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Izinkan saya untuk share screen. Ya, baik. Sudah terlihat Terima Bante. kasih atas kesempatan yang diberikan pada malam hari ini. Bante bisa dapat kesempatan untuk berbagi dhamma kepada semuanya. Semoga cara pada malam hari ini nanti akan mendatangkan manfaat bagi semuanya dan kita lebih banyak belajar dhamma untuk selanjutnya bisa melakukan diskusi dhamma. Topik kali ini Bante mengambil topik teman baik dan teman yang buruk. Teman baik, teman buruk yang dimaksud bukannya teman yang ada di luar diri kita, tapi teman yang ada di dalam diri kita. Walaupun juga Sang Buddha mengatakan di dalam Manggala Sutta, ase wana caba lanang, panditanan cak sewana. Tak bergaul dengan mereka yang tidak bijaksana, bergaul dengan mereka yang bijaksana adalah berkah utama. Jadi dalam kita bergaul, makin banyak teman kita yang baik, kita jadi bijaksana. Makin banyak teman yang buruk, ya makin tidak bijaksana. Nah, demikian juga dalam diri kita ini, ada teman yang baik, ada teman yang buruk. Nah, dimaksud dengan teman yang baik, teman yang buruk, di sini Sang Buddha mengatakan dalam Anguttara Nikaya, "Oh para biku, saya tidak melihat satu hal pun yang memunculkan kualitas-kualitas yang tidak terampil, atau membuat kualitas-kualitas terampil menurun, seperti halnya mengejar kebiasaan-kebiasaan buruk dan bukan kebiasaan-kebiasaan yang baik." Ya, ketika Anda mengejar kebiasaan-kebiasaan buruk dan bukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, kualitas tidak terampil muncul dan kualitas-kualitas terampil menurun. Artinya hal-hal yang bajik menurun, hal-hal yang tidak bajik meningkat. Jadi, kalau kita mengembangkan kebiasaan atau bergaul dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, maka hal-hal yang buruk yang akan berkembang. Hal-hal yang bajik tidak akan berkembang. Ini yang dimaksud oleh Sang Buddha. Selanjutnya, Sang Buddha mengatakan, "Oh para biku, saya tidak melihat satu hal pun yang memunculkan kualitas-kualitas terampil atau membuat kualitas-kualitas tidak terampil menurun, seperti halnya mengejar kebiasaan-kebiasaan baik dan bukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk." Ketika Anda mengejar kebiasaan-kebiasaan yang baik dan bukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk,
kualitas-kualitas terampil muncul dan kualitas-kualitas tidak terampil menurun. Jadi dari sini, Bapak Ibu sekalian, kita hendaknya mengembangkan kualitas-kualitas yang baik, yang bajik, yang disebut kusala, dan tidak mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang tidak bajik, yang disebut akusala. Sehingga kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita menjadi lebih bahagia, lebih bijaksana. Itu yang diharapkan. Nah, jadi dalam diri kita itu ada dua hal ya. Kalau Anda pernah belajar tentang Abhidhamma, di sana ada cetasika, ya, ada kusala cetasika dan akusala cetasika. Tapi Bante tidak membahas Abhidhamma pada malam hari ini. Jadi kita di dalam diri kita ini itu dipengaruhi oleh dua hal. Ya, ini ada perumpamaan seperti dua orang, yang satu pakai baju merah, yang satu pakai baju putih. Jadi yang baju merah ini adalah disebut akusala, yang putih adalah kusala. Jadi yang baik dan yang buruk ada dalam diri kita. Nah, kita dipengaruhi oleh dua hal ini dalam memutuskan sesuatu, dalam berperilaku, dan dalam berpikir. Nah, oleh karena itu, kita harus mengenali teman-teman kita ini yang ada dalam diri kita ini, sehingga dalam kita bertindak, berucap, berpikir, kita bisa lebih bijak untuk memilih mengikuti yang baik atau yang tidak baik. Ya, jadi kita harus mengenal dulu siapa teman buruk, siapa teman baik. Nah, sekarang kita masuk ke teman buruk dulu. Karena teman buruknya ini banyak dari teman baiknya. Tapi teman baik yang sedikit saja bisa mengalahkan teman buruk yang banyak. Apa teman buruk itu? Sebetulnya teman buruk ini kalau kita kumpulkan menjadi sebetulnya banyak sekali bentuknya, tapi kalau kita singkat itu hanya ada 3 yang disebut moha, dosa, loba. Tapi lebih sering disingkat dengan lodomo. Mau disingkat molodo juga bisa. Ya, terserah mau singkatnya bagaimana. Intinya, ketiga ini ada di dalam diri kita yang disebut kotoran batin. Istilahnya juga disebut pengotor batin. Nah, moha itu adalah yang menjadi dalangnya. Loba dosa itu sebagai aktor utamanya. Ya, jadi seseorang atau kita ini punya loba, punya dosa, dan punya moha. Loba dan dosa bisa berkembang kalau moha ini berkembang. Jadi si moha ini adalah yang disebut ketidaktahuan. Ya, ketidaktahuan atau kebodohan batin. Kebodohan batin ini karena bodoh, maka muncullah loba. Karena bodoh, muncullah dosa. Dosa kebencian, loba keserakahan. Nah, sekarang kita lihat bentuknya, wujudnya. Si loba, si moha, si dosa ini apa wujudnya? Nah, sekarang kita belajar wujudnya si eh, dosa. Dosa ini lebih terasa kita rasakan daripada si moha dan si loba. Karena teman buruk ini sering muncul. Dan kalau muncul, itu rasanya terbakar dan tidak nyaman.
Yang pertama disebut kodha. Kodha itu artinya kemarahan. Nah, banyak orang di luaran sana terpicu oleh kemarahan, mudah marah. Bahkan Sang Buddha mengategorikan ada 4 jenis orang pemarah. Nah, Anda bagian yang mana? Yang pertama disebut sebagai orang yang suka marah atau sering marah, dan kalau marah lama. Wah, ini kalau orang yang seperti ini parah nih ya. Kodanya temannya ini pengaruhnya kuat sekali sehingga dia mudah marah, kemudian kalau marah lama. Kemudian yang kedua adalah mereka yang mudah marah, tapi kalau marah sebentar. Tapi nggak bagus juga kalau sering marah ya, walaupun marahnya sebentar. Nah, yang ketiga masih mending, jarang marah, tapi kalau marah lama. Ya, masih mending lah jarang marah. Tapi kalau marah lama, bisa berhari-hari mungkin. Dan yang keempat adalah mereka yang jarang marah dan kalau marah sebentar. Nah, hendaknya kita itu yang keempat ya. Ya, kalau marah itu jangan sering-sering lah. Dan kalau marah sebentar aja, selesai. Jangan dipendam nanti besok benci lagi, marah lagi. Nah, ini jadi kemarahan ini adalah teman yang buruk yang ada dalam diri kita. Semua orang pasti ada marah itu. Selama kita belum mencapai kesucian. Tapi kita harus mengenalinya sebagai sesuatu yang buruk. Jangan jadikan kebiasaan-kebiasaan buruk ini berkembang. Yang kedua disebut upanaha. Nah, biasanya kalau kemarahan muncul, nanti munculnya jadi dendam. Dendam ini bisa dari pihak yang marah atau dari pihak yang dimarahin. Ya, bisa muncul dendam. Nah, ini juga hati-hati. Ya, kalau kita jengkel sama seseorang, kemudian jengkelnya itu dipendam, dan akhirnya menjadi dendam. Ketika dendam, itu membuat kita tidak nyaman. Tidur tidak enak, makan tidak enak, ya, karena yang muncul dalam pikiran kita adalah orang yang kita benci itu, yang kita dendami itu. Nah, ini disebut upanaha. Nah, ini hati-hati juga, ya. Jadi kita harus mengenali, oh, kenapa ya bisa muncul pikiran benci itu ya? Oh, itu si dendam muncul, si upanaha muncul. Jadi kasih nama dia si upanaha, si koda. Nah, yang selanjutnya yang disebut palasa. Palasa ini di sini dikatakan melecehkan. Maksudnya apa? Palasa ini maksudnya adalah seseorang tuh menganggap dirinya tinggi dan memandang rendah orang lain. Ya, memandang dirinya tinggi, merasa lebih pandai, merasa lebih cantik, merasa lebih kaya, merasa lebih tua, dan memandang rendah orang lain sehingga dia melecehkan orang. Itu palasa. Kemudian selanjutnya adalah makha. Makha di sini adalah tidak menghargai. Nah, tidak menghargai ini sebetulnya disebut tidak tahu terima kasih lah begitu. Ya. Jadi ada kalau palasa itu dia tidak menghormati seseorang yang lebih tua mungkin. Dia lebih merasa lebih hebat, jadi dia tidak menghargai atau tidak menghormati mereka yang lebih tua, yang lebih bisa dihormati. Nah, itu palasa. Tapi kalau maka ini tidak tahu terima kasih. Jadi tidak menghargai kebaikannya orang. Ya. Nah, hendaknya
Kalau kita mau supaya ini tidak muncul, harus memunculkan lawannya gitu, supaya ini tidak berkembang. Nah, jadi harus dikenali, sebetulnya banyak sekali wujud, bentuk dari, eee, dosa ini. Intinya, kalau dalam batin kita muncul ketidaksenangan, itu disebut dosa. Ada lagi dosa berikutnya. Apa dosa berikutnya? Disebut Isa dan Maccharya. Jadi Bante kasih gambarnya, gambar perempuan. Karena Isa ini konon lebih banyak muncul pada wanita. Isa ini penyakit yang aneh, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Orang tidak ngapa-ngapain kita, tidak menyakiti kita, tidak membuat apa-apa kepada kita, tapi kita bisa benci sama orang itu. Kenapa? Karena dia lebih daripada kita. Karena dia mendapatkan lebih daripada kita misalnya. Ya. Nah, di dalam Sekya, ya di dalam Winaya Bhikkhu Patimokkha itu ada, di dalam Sekya itu dikatakan, seorang bhikkhu kalau makan tidak boleh melihat mata bhikkhu lain. Mata itu mangkok ya. Jadi saat makan tidak melihat isi dari mangkok bhikkhu lain gitu. Kenapa? Karena kalau melihat isi mangkok bhikkhu lain bisa muncul iri hati, isa. Kok dia dapat ayam ya? Saya kok nggak dapat. Nah, wah dia kok banyak ya? Saya kok sedikit. Nah, berarti muncul iri hati. Nah, kalau iri hati ini adalah juga tidak suka. Tidak suka melihat orang lain lebih daripada dia. Sehingga muncul iri hati. Ya. Nah, kemudian selanjutnya disebut maccharya. Nah, maccharya di sini kikir. Kikirnya berbeda dengan orang yang kikir karena melekat pada hartanya. Ada orang yang kikirnya itu dia melekat pada hartanya, sayang sama hartanya sehingga dia tidak mau bagi. Nah, itu kikir yang berbeda dengan maccharya. Maccharya di sini adalah karena muncul isa atau iri hati, dia menjadi kikir. Ya, menjadi kikir dengan orang yang diiri hati itu. Misalnya bersaudara, dia melihat kakaknya lebih disayang daripada dia. Maka dia tidak akan mau berbagi dengan kakaknya karena dia tidak senang, iri hati sama kakaknya. Jadi dia tidak mau berbagi. Ya, tidak ingin orang itu senang begitu. Sehingga dia tidak mau berbagi. Kalau dia berbagi nanti orang itu senang. Lebih baik saya tidak berbagi. Ya. Nah, itu yang disebut maccharya. Kikir tidak mau berbagi karena tidak senang kalau orang itu dapat memiliki apa yang dia punya gitu. Nah, ini apa namanya? Teman buruk yang berbahaya yang kadang kita tidak tidak sadari, ya, disebut maya dan sathya. Maya dan sathya ini mirip-mirip ya, tapi agak berbeda. Kalau maya itu dia supaya orang tidak tahu keburukannya, dia tutupi. Ya, dia tutupi dengan pura-pura baik. Ya, tapi kalau sathya itu
berusaha supaya dia dipuji sama orang, supaya orang lihat dia kayaknya baik gitu. Nah, kalau Satya ini biasanya kalau sekarang zamannya pilkada, itu orang Satya banyak. Jadi waktu dia pilkada, wah kayaknya dia baik tuh. Janjinya pokoknya, wah nanti ini bisa begini. Nah, ya Satya itu muncul. Jadi dia banyak mengumbar janji, ya. Nah, supaya kelihatan baik. Jadi penipu atau kepalsuan itu disebut maya. Makanya kalau ada istilah dunia maya. Nah, itu. Jadi dunia maya itu adalah ya sebetulnya kepalsuan. Ya sebenarnya tidak nyata gitu. Ya, jadi maya di sini artinya menipu, menutup. Sebelumnya satya artinya dia pembual, mengucapkan janji-janji atau menunjukkan bahwa kelihatannya dia itu hebat gitu, padahal dia tidak hebat. Nah, kalau maya dia menutupi keburukannya dengan pura-pura baik, padahal dia itu buruk. Jadi misalnya, seorang biku misalnya, padahal dia itu banyak melanggar sila, tapi dia menutupi dengan berpura-pura. Nah, tapi yang tahu dia. Nah, kita juga begitu. Kita juga, eee, bisa punya yang namanya maya dan satya. Nah, ini yang lebih sering terjadi ya, yang sering muncul teman buruk kita ini yaitu si mana. Orang sering mengatakan mana itu adalah kesombongan, keangkuhan. Namun sebetulnya lebih lebih cocok disebut membandingkan ya, perbandingan. Jadi kalau kita punya mana, kita itu selalu membandingkan, saya lebih pintar daripada dia atau lebih bodoh. Saya lebih, eee, apa namanya, lebih cantik atau lebih ganteng, saya lebih kaya atau lebih miskin. Nah, itu kita sering membandingkan itu. Nah, kalau mana ini muncul, dia akan memunculkan yang lain-lain, ya, memunculkan teman-teman yang lain. Kalau kita suka membandingkan, nanti kita akan muncul suka dan tidak suka, ya. Dia lebih cantik daripada saya. Itu bisa muncul tidak suka, ya. Nah, sehingga mana ini hati-hati. Jangan sampai kita sering-sering sekali membandingkan diri kita dengan yang lain. Padahal kalau kita mengerti, kita ini semuanya sama, terdiri dari pancakanda. Nah, sehingga dengan mengerti itu, maka mana ini bisa dikurangi. Selanjutnya, ini yang sering muncul juga yang mengganggu kita. Si Tina dan si Mida, ini namanya seperti nama orang ya. Tina Mida gitu. Kemalasan dan kantuk. Wujud dari Tina Mida ini, Bapak Ibu sekalian, yang sering kita perhatikan dalam diri kita yaitu suka menunda. Suka menunda. Jadi kalau kita mau lakukan sesuatu tuh, aduh nantilah, besok aja. Oh nantilah, nanti sore aja. Nantilah ini. Kenapa suka menunda? Karena males gitu. Nanti kalau sudah sore, ditunda lagi. Besok aja dah, ini lagi ada kerjaan yang lain. Nah, karena kita suka menunda itu, berkembanglah yang namanya si Tina dan si Mida. Ya, jadi kita jadi malas gitu. Kemudian kantuk ini juga
sering muncul saat kita meditasi, ya. Kadang-kadang saat mendengarkan dhamma seperti ini muncul ngantuk. Males, ngantuk. Nah, malas ngantuk ini mengganggu, menghambat kemajuan batin kita. Hati-hati ya, jangan sampai terbawa hanyut dalam si Tina dan si Mida ini. Nah, yang terakhir, sebenarnya banyak sekali ya teman buruk kita ini, tapi kita kalau dibahas semuanya habis waktunya, jadi Bante batasi saja beberapa. Yang disebut ahirika dan anotapa. Orang yang tidak tahu malu dan tidak takut akan akibat perbuatan buruknya. Jadi kalau malu di sini kan biasanya apa ya? Eh, Malu kalau maju di depan, malu kalau ketemu orang. Itu bukan malu yang benar, ya. Kalau malu itu ya malu berbuat yang buruk gitu. Nah, kemudian disebut anotapa. Anotapa itu dia tidak melihat sesuatu itu menakutkan atau berbahaya bagi dirinya. Ya, jadi seseorang yang punya anotapa ini, dia tidak pikir panjang. Dalam dia berbuat yang buruk, dia tidak pikir panjang. Seharusnya kalau kita mau berbuat buruk, kita berpikir panjang dulu. Pertama, diri sendiri. Kalau saya lakukan ini, gimana ya diri saya? Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kalau saya jadi dituduh untuk berbuat buruk, ketahuan gitu. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalau sudah ketahuan, saya akan dihukum dong. Kemudian yang keempat, walaupun saya sudah dihukum di penjara, tapi juga ada hukuman yang berikutnya yaitu hukuman api neraka gitu. Terlahir di alam-alam yang rendah. Nah, kalau orang punya rasa takut seperti itu, ya dia tidak akan melakukan perbuatan yang buruk. Namun yang namanya loba, dosa, moha itu kalau sudah berkuasa dalam diri kita, semua cara berpikir kita itu sudah tertutupi yang baik-baik itu. Semuanya pasti akan berkembang yang buruk. Maka dari itu sebagai seorang yang mengerti teman-teman yang buruk ini, kita harus bisa mengatasinya. Nah, mengatasinya dengan memunculkan teman-teman yang baik. Jangan sampai mengikuti yang buruk ini. Kita harus kenal teman baik kita itu. Masalahnya sekarang teman baiknya sering hadir nggak? Atau teman buruk yang sering hadir? Kalau teman buruk kita masih sering hadir, nah sekarang saatnya kita menghadirkan teman yang baik. Siapa teman yang baik itu? Yaitu 4 Brahma Wihara. Yaitu meta, karuna, mudita, upeka. Kita sering dengar kata-kata ini. Bahkan kalau baca parita, setiap puja bakti, kita membaca Brahma Wihara. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari derita, bebas dari kebencian, bebas dari keserakahan, bebas dari kotoran batin, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga mereka dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga mereka tidak kehilangan kesejahteraan yang mereka peroleh. Nah, wujud dari meta karuna ini, kalau ini sering dihadirkan dalam keseharian kita, maka yang buruk tidak bisa hadir. Maka apa yang kita putuskan dalam bertindak, perilaku kita didasari oleh 4 sifat luhur ini. Apakah bisa? Bisa. Bagaimana caranya? Nanti ada caranya di belakang. Intinya kita harus mengenali teman baik kita ini
harus kita munculkan dalam keseharian. Jangan memunculkan yang buruk-buruk itu. Kalau makin sering kita bergaul dengan yang baik ini, maka dalam pikiran kita akan muncul yang baik. Yang kedua, yang tadi disebut hiri otapa tadi. Lawan dari ahirika dan anotapa itu. Yaitu tahu malu. Ya, malu dalam hal berbuat yang buruk. Ya. Jadi kalau kita malu bicara di depan, malu ketemu orang, ingatkan diri kita, saya kan tidak berbuat jahat, kenapa saya malu? Ketika kita berbohong, mencuri, menipu, itu harus malu. Nah, harus dimunculkan si malu ini. Malu itu biasanya kalau kita lakukan dilihat sama orang, diketahui oleh orang lain, kita malu. Ya, malu Pak, nanti diomongin orang kayak apa kalau kita melakukan ini. Tapi kalau tidak ada orang, tidak ada yang tahu kita berbuat buruk, kita nggak bisa munculkan malu. Kita harus munculkan otapa, takut akan akibatnya. Kalau ketahuan gimana? Kalau ketahuan terus saya ditangkap gimana? Keluarga saya bagaimana? Nama baik saya gimana? Bagaimana selanjutnya? Waduh, saya bisa lahir di alam rendah nih kalau perbuatan buruk seperti ini. Nah, takut akan akibatnya itu berpikir panjang, maka kita tidak akan melakukannya. Nah, oleh karena itu hiri otapa ini sering dikatakan dhamma pelindung dunia. Kalau semua orang itu punya hiri dan otapa, dunia ini damai, tidak ada perang. Karena semuanya malu berbuat buruk dan takut akan akibatnya. Nah, ini harus dihadirkan dalam diri kita. Nah, yang selanjutnya, ini adalah sikap batin yang sangat baik, yaitu punya namanya wirati. Wirati ini yang disebut pantang. Pantang itu artinya berani mengatakan tidak pada sesuatu yang buruk. Ya, karena kalau kita sudah sekali saja mengizinkan yang buruk itu masuk, maka dia akan terus masuk. Tapi kalau kita sudah mengatakan tidak pada yang buruk, maka yang buruk itu pelan-pelan menyingkir. Nah, ini ada 3 pengertian dari wirati, pantangan ini. Yang pertama, sama dana wirati. Sama dana wirati artinya seseorang itu melakukan pantangan dengan cara mengambil sila. Jadi kalau kita punya sila, biasanya para umat itu meminta sila, 5 sila ya kepada para biku. Itu sebenarnya mengingatkan Anda untuk menjalankan sila. Jadi misalnya, kenapa sih Bante kita perlu minta sila kepada seorang biku? Karena dalam menjalankan sila, seorang umat awam itu kadang bisa bolong silanya. Mungkin pernah melakukan pelanggaran sila. Sila 1, sila 2, atau sila selanjutnya. Nah, dengan meminta sila lagi kepada seorang biku, maka silanya diperbaharui lagi. Jadi yang awalnya bolong 1 misalnya. Nah, sekarang minta sila lagi, silanya kembali sempurna menjadi 5 dan bertekad lagi untuk menjalankan. Ya, yang bolong sudah lewat, sekarang kembali lagi menjadi 5. Nah, itulah kenapa kita perlu minta sila kepada seorang biku. Dan ini disebut sama dana wirati, artinya kita atau seorang itu bertekad berpantang setelah bertekad menjalankan sila. Kalau umat awam menjalankan Pancasila, kalau biku menjalankan Patimokkha sila. Nah, itu
Gunanya berpantang supaya apa? Supaya si teman buruk itu tidak datang. Kalau dia datang, tolak, no, no, no. Tuh. Yang kedua disebut sampata wirati. Sampata wirati ini eh, pantangan yang muncul bukan karena meminta sila, tapi muncul dengan alami, dengan sendirinya. Ya, misalnya ada seorang tidak mengambil sila, dia tidak mengambil sila, tapi dia ketika ada kecoa misalnya, dia tidak ada ingin mau membunuh si kecoa, karena berpikir, "Ah, kasihanlah kecoa, walaupun dia kecoa tapi saya kasihan." Nah, di situ dia menjalankan sampata wirati, tidak melakukan yang buruk. Atau dia mau marah, dia, bisa tahan marahnya, saya tidak perlu marahlah di sini. Nah, itu juga disebut sampata wirati. Samucceda wirati disebut adalah pantangan dengan tujuan untuk melenyapkan kotoran batin. Nah, ini yang lebih tinggi. Jadi, misalnya, Bapak Ibu sekalian, atas sila. Atas sila itu berpantang. Berpantang tidak nyanyi, tidak nari, tidak bermain musik, dan segala macam. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengurangi kotoran batin. Jadi berpantang, berani mengatakan tidak pada sesuatu yang buruk. Itu disebut wirati. Nah, inilah teman kita yang perlu kita kembangkan, perlu kita sering hadirkan. Nah, jadi dalam diri kita itu ada teman yang baik, ada teman yang buruk. Nah, kalau kita sering kasih makan sama yang buruk, ya muncullah yang buruk. Tuh. Nah, sekarang tadi untuk menghadirkan teman-teman kita yang baik dan menolak mereka yang buruk, teman-teman yang buruk, itu perlu kita mengembangkan 3 hal. Disebut sati. Hal pertama yang utama ini adalah sati. Sati di sini didukung oleh panya dan wirya. Ya, jadi ini saling mendukung. Sati, wirya, panya ini saling mendukung. 3 hal ini tidak bisa dipisahkan. Sati tugasnya adalah mengetahui, mengingat, memperhatikan, ya. Kemudian panya tugasnya adalah memberi informasi atau disebut mempunyai pengetahuan tentang baik dan tidak baik, bermanfaat, tidak bermanfaat, benar apa tidak benar. Sedangkan wirya, manfaatnya adalah action, bertindak, ya. Jadi kalau satinya ada, panyanya ada, wiryanya nggak ada, ya jadi teori aja. Ya, akhirnya tidak ada action. Nah, sekarang sati. Sati di sini, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya ada 3 hal yang menjadi pengertian sati. Yang pertama, sati itu artinya ingat. Yang kedua, sati itu artinya perhatian. Yang ketiga, sati itu artinya konsentrasi. Nah, sekarang perumpamaannya seperti ini. Misalnya kita dikasih tahu oleh seseorang, itu hati-hati ya, kalau jalan di situ jalannya licin, basah, jalannya licin, habis hujan tadi. Oh iya, baik. Nah, sekarang kalau kita berjalan di atas jalan yang licin, apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita penuh perhatian. Hati-hati maksudnya, hati-hati. Jalannya pelan-pelan, hati-hati. Ya. Yang kedua, kita konsentrasi, fokus.
Nggak mikir kemana-mana. Dan yang ketiga, kita selalu mengingatkan diri kita untuk, hati-hati loh ya, ini jalannya licin, hati-hati. Nah, jadi itulah yang disebut sati. Jadi ketika kita dalam kehidupan ini selalu sadar di saat ini sedang ngapain, selalu mengingatkan diri kita untuk selalu sadar sekarang, dan selalu mengingatkan diri kita untuk menghadirkan teman-teman yang baik tadi. Cinta kasih, ya kasih sayang, kemudian juga selalu mengingatkan diri kita untuk tidak mengikuti hal-hal yang buruk. Nah, itu sati. Kemudian panya, itu perannya adalah mengetahui, ya, pengetahuan tentang baik dan buruk, tentang benar dan salah, yang tidak benar, dan tentang yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Tadi kita sudah mengenal tentang teman-teman yang buruk. Nah, itu sebenarnya bagian dari panya, punya pengetahuan gitu tentang baik dan buruk. Oh, tadi juga ada teman-teman yang baik, ini ada teman-teman yang buruk. Kita sudah kenal. Oh, kita tahu ini teman yang baik, teman yang buruk. Itu namanya panya. Tapi panya ini tidak hanya satu, jadi oh panya mengetahui saja, tapi juga perlu didukung oleh si wirya. Wirya ini artinya energi, usaha untuk berusaha selalu sadar, berusaha untuk melenyapkan yang buruk, berusaha untuk mengembangkan yang baik. Misalnya Bapak Ibu sekalian, kita tahu yang namanya meditasi itu bagus, baik, itu panya kan sudah. Tapi apakah ada usaha untuk mengembangkannya? Nah, kadang-kadang, malas ah. Nah, muncullah namanya tinamida. Tidak ada wirya di situ. Kita tahu, oh kalau baca parita itu bagus. Tapi suruh baca parita, males. Tinamida kalah sama tinamidanya, wiryanya nggak muncul. Kita tahu marah itu tidak baik, tapi kita bisa marah. Kenapa? Karena tidak ada wirya usaha untuk tidak marah. Kita tahu kalau main game itu tidak baik, tidak bermanfaat. Tapi nyatanya kita masih main game. Karena di situ tidak ada wirya, usaha untuk tidak mau melakukan itu. Nah, jadi sati, panya, itu bensinnya, bahan bakarnya itu adalah wirya. Supaya sati itu bisa jalan, panya itu bisa jalan. Ya, bisa tercapai apa yang kita inginkan. Dan bisa berkembang sifat-sifat bajik, bukan sifat-sifat yang buruk. Jadi wirya ini mencegah teman buruk datang, terus yang kedua mengembangkan atau mengkondisikan teman-teman baik untuk berkembang, untuk datang. Nah, dengan kita punya sati, ya, sati, panya, dan wirya, itu terus dikembangkan, jadi sifat-sifat bajik itu terus dikembangkan, kita juga mengarahkan sati itu, jadi panya itu kepada 3 kondisi yang disebut tilakhana. Anicca, dukkha, anatta. Jadi semua fenomena batin dan jasmani kita itu selalu anicca, dukkha, anatta. Anicca, dukkha, anatta. Anicca, dukkha, anatta. Karena segala sesuatu itu tidak pernah tetap, selalu berubah, ya, muncul,
berlangsung tenggelam, muncul, berlangsung tenggelam, muncul, berlangsung tenggelam. Begitu terus. Nah, karena semuanya itu anicca, maka tidak ada yang bisa bertahan, yang bisa memuaskan seterus-terusnya. Pasti akan berubah. Disebutlah dukkha. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian punya barang. Barang itu pertama kita miliki, sangat kita senangi. Misalnya punya mobil, wah kita senangi. Tapi kita harus tahu, itu adalah anicca. Nah, kalau sudah anicca, berarti tidak bisa memuaskan kita seterusnya. Dia akan berubah. Misalnya mobilnya berubah. Berubah apa? Misalnya mobilnya rusak. Nah, kalau rusak apa jadinya? Nah, harus diperbaiki. Keluar biaya. Atau mobilnya kena serempet. Rusak. Nah, muncullah yang namanya dukkha. Karena tidak bisa memuaskan seterusnya. Nah, setelah anicca, dukkha, maka muncullah anatta. Anatta ini maksudnya adalah tidak ada yang bisa menjadi milik kita sesungguhnya. Tidak ada yang jadi pemilik. Ya, jadi anatta ini sering dikatakan tidak ada jadi pemilik, tidak ada yang bisa di luar kuasa, kemudian semu, ya, kosong. Gitu. Semu dan kosong. Artinya tidak ada intinya. Itulah anatta. Nah, kita punya tujuan ketika kita melatih sati, panya, dan wirya ini, bisa menembus namanya anicca, dukkha, anatta ini. Nah, tentunya supaya bisa menembus anicca, dukkha, anatta ini, ya teman yang buruk jangan dihadirkan, yang disebut noda batin itu. Dan teman yang baiklah yang harus kita kembangkan sehingga bisa mengetahui fenomena batin dan jasmani sebagai anicca, dukkha, anatta. Ya, kembali lagi, kalau kita dalam diri kita itu ada dua, yang satu serigala, yang satu anjing peliharaan. Jadi serigala ini adalah dianggap sebagai hal-hal yang tidak bajik. Kalau kita sering kasih makan si serigalanya ini, ya serigala yang akan banyak berkembang dalam diri kita. Mudah marah, mudah tersinggung, iri hati, eh, sombong, angkuh, dan hal-hal yang tidak bajik berkembang. Sebagai akibatnya, ya menderitalah kita. Ya, jadi kalau makin banyak kotoran atau noda batin dalam diri kita, itu seperti kita terhimpit, batinnya terhimpit sehingga tidak bisa lega, tidak bisa bebas dan muncullah penderitaan. Nah, itulah sebabnya kenapa kita jangan memberi makan serigala. Selanjutnya kita beri makan yang baik, ya, yang bajik, ya, seperti cinta kasih, kasih sayang, kemudian malu berbuat buruk, takut akan akibatnya, kemudian mengembangkan sati, ya, perhatian penuh, mengembangkan kebijaksanaan, dan mengembangkan usaha untuk terus berjuang. Nah, sehingga kita bisa maju. Nah, Sang Buddha juga mengatakan bahwa seseorang itu kalau kehilangan harta, kehilangan orang yang dicintai, itu tidak seberapa. Tapi kalau kehilangan kebijaksanaan, kehilangan moralnya, itu yang berbahaya. Karena kalau kehilangan harta, kehilangan eh, apa namanya, orang yang dicintai, tidak menyebabkan dia masuk neraka. Tapi kalau kehilangan moral, kehilangan kebijaksanaan, ya dia akan masuk di alam yang menderita.
Nah, itu Sang Buddha katakan seperti itu. Nah, di akhir ini Bante mengutip Dhammapada 165. Di sana dikatakan, Atana wa katang papang, atana sangkilisati, atana akatang papang, atana wa wisujati, sudi asudi pacatang, nanyo anyang wisodaye. Oleh diri sendiri kejahatan dilakukan, oleh diri sendiri seseorang ternoda, oleh diri sendiri kejahatan tidak dilakukan, oleh diri sendiri seseorang menjadi suci. Suci atau tidak suci tergantung pada diri sendiri. Tak seorang pun dapat mensucikan orang lain. Jadi, kalau kita bisa mengembangkan atau berteman dengan teman-teman yang baik, maka kita akan terhindar dari hal-hal yang buruk. Dan kebiasaan-kebiasaan yang baik akan muncul. Kalau kebiasaan-kebiasaan buruk yang dikembangkan, ya kebiasaan yang tidak baik akan muncul. Nah, itu tergantung pada diri kita sendiri. Kita melakukan yang mana. Tidak ada yang bisa membuat kita suci. Bahkan Sang Buddha sendiri tidak bisa. Jadi itu harus dari usaha sendiri. Ya, ini yang Bante sampaikan pada hari ini. Semoga bisa menjadi semangat buat kita untuk terus berlatih dan jangan sampai kita tersesat, artinya dipengaruhi oleh teman-teman yang buruk karena kita selalu mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Oleh karena itu, kembangkanlah kebiasaan-kebiasaan yang baik, hal-hal yang bajik, bertemanlah dengan hal-hal yang bajik, sering hadirkan teman-teman yang bajik, sehingga hidup kita menjadi lebih baik, lebih berkualitas, dan lebih bahagia. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Anumodana Bante atas sharing damanya pada malam hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semua dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tadi Bante sangat baik sekali menyampaikan tentang teman baik dan teman buruk ya. Jadi Bapak Ibu, kita harus sekarang mengembangkan bagaimana dalam diri kita untuk menjadi teman yang baik. Karena kalau kita mengembangkan teman yang buruk, maka hal-hal yang buruk yang akan datang. Jadi kita harus mengembangkan sati, wirya, panya. Semoga apa yang dapat kita kembangkan dalam diri kita menjadi hal yang baik. Selanjutnya, bagi teman-teman yang ada di Zoom ataupun di YouTube, kalau ada pertanyaan, kita memasuki sesi tanya-jawab, diskusi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand atau lewat chat yang ada di YouTube, bisa lewat chat. Silakan yang ada di Zoom, kalau ingin bertanya, kami persilakan, teman-teman. Kalau yang masih belum berani langsung, bisa lewat chat aja ya. Nanti ini ada pertanyaan dari chat, saya bacakan. Namo Buddhaya Bante, saya sering berpikir bahwa seseorang seharusnya merasa bersyukur. Tetapi saya juga berpikir kalau kita selalu merasa bersyukur bukankah kita menjadi nyaman dengan kondisi saat ini dan tidak ada usaha untuk lebih meningkatkan kondisi yang ada. Terkadang ketika ingin berusaha, ada pikiran, apakah saya belum bersyukur dengan kondisi yang ada sekarang? Ada dilema terkait kedua hal ini. Bagaimana menurut Bante? Ya, silakan Bante. Iya, bagus sekali pertanyaannya. Itu kan pengalaman pribadi ya. Jadi bisa apa ya? Bisa langsung diungkapkan dan bisa langsung dipraktekkan.
Ya, itu biasanya menjadi dilema memang. Ada yang mengatakan, jangan puas hati, ya, terus kejar keinginanmu, karena kalau kamu berpuas hati, ya kamu tidak akan maju. Misalnya seorang atlet misalnya, dia sudah mencapai dapat, medali, misalnya dapat medali emas. Wah, cukuplah sudah, nggak usah lagi dah dikejar. Nah, ada yang mengatakan, jangan puas hati, itu kan medali emasnya baru misalnya baru tingkat PON misalnya, harusnya mencapai lagi tingkat yang lebih tinggi, kalau bisa olimpiade dan segala macam. Nah, apakah dengan kalau orang berpuas hati seperti itu, ya dia tidak akan bisa mencapai lagi, karena dia sudah cukup sampai di situ. Nah, sikap seperti itu bagaimana dibandingkan dengan, oh, semuanya harus kita puas dengan apa yang kita miliki. Nah, itu yang disebut santuti. Santuti ini, sikap batin yang berpuas hati. Nah, itu harus dibedakan antara santuti yang dimaksud dalam Manggala Sutta dengan santuti yang dengan puas hati yang umumnya orang anggap gitu. Nah, puas hati di sini dalam hal ini adalah berpuas dengan atau berbahagia dengan apa yang sudah dimiliki. Karena banyak orang itu tidak bahagia. Kenapa? Karena memikirkan yang dia tidak miliki. Ya, kalau kita punya handphone misalnya, selama kita masih punya handphone yang ini, ya, bukan handphone yang lain. Kemudian kita melihat handphone-nya orang lain lebih bagus daripada handphone kita. Kemudian kita ingin memiliki handphone teman kita itu, orang itu, tapi kita belum ada kemampuan untuk itu. Maka ketika kita berpikir seperti itu, kita menderita. Kenapa? Karena kita memikirkan sesuatu yang tidak kita miliki. Nah, itu proses batin disantuti itu artinya ketika kita melihat handphone-nya orang lain, terus kita punya handphone ini, kita merasa, "Ah, saya sudah berbahagia dengan yang saya punya ini." Sehingga sikap batin seperti itu membuat kita tidak menderita. Kita tetap bahagia dengan segala situasi yang sedang kita alami, kita miliki. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kita punya santuti, maka kita tidak ingin, eee, menggunakan segala cara yang bisa melanggar sila, gitu. Ya, kalau orang punya sikap santuti, dia tidak ingin lagi sudah, tidak ada pikiran untuk mencuri. Kalau orang yang masih menjalankan sila, nggak punya santuti, dia masih ada pikiran mau mencuri, tapi karena ada sila, dia tidak jadi mencuri. Tapi seorang yang punya santuti, tidak ada ini cukup bagi saya bahagia dengan ini sudah. Ya, jadi sikap batin yang disebut santuti, puas hati, berpuas diri adalah berbahagia dengan apa yang ada sekarang. Itu dulu. Nah, sekarang apakah dengan kita berbahagia dengan ada yang sekarang tidak perlu kita mencari lagi yang lain? Nah, itu kasus yang berbeda. Yang penting sekarang saya berbahagia dengan keadaan sekarang. Karena kebanyakan orang tidak bahagia dengan keadaan sekarang, tidak puas dengan keadaan sekarang, dia mencari lagi dengan yang lain. Nah, setelah kita puas dengan berbahagia dengan apa yang ada sekarang, pasti ada keinginan untuk mencari yang lain. Nah, kalau mencari yang lain,
kita tetap berpegang pada sekarang. Ibaratnya begini, kalau kita mau pergi ke wihara misalnya, tujuan kita adalah wihara. Tapi ketika kita mau menuju wihara, apakah kita dalam perjalanan itu memikirkan wihara terus, atau kita konsentrasi pada jalan untuk menuju wihara itu? Tentu kita konsentrasi pada jalan untuk menuju wihara itu, bukan pada wihara itu. Yang kita konsentrasikan adalah jalannya untuk mencapai wihara itu. Karena kalau kita konsentrasi pada wihara itu, ya kita nggak perhatikan jalan. Ya, demikian juga dalam kita ingin mencapai apa yang kita cita-citakan. Kita sudah menetapkan sebuah tujuan, sebuah keinginan. Kalau sudah ditetapkan keinginannya, kita tidak melekat pada keinginan itu, tapi kita fokus pada apa yang perlu kita lakukan untuk mencapai keinginan itu. Apakah bisa saya capai? Apakah tidak bisa? Kalau tidak bisa, ya jangan dipaksakan. Ya, jadi puas hati itu adalah lebih mengembangkan kebahagiaan. Banyak orang tidak bahagia karena tidak mengembangkan puas hati ini. Tidak berbahagia dengan apa yang dimiliki. Ya. Dan ketika dia ingin sesuatu yang lain, dia boleh saja, ya. Saya pakai ini, ini sudah usang, sudah tidak bisa dipakai lagi. Saya pakai yang lain dah. Tidak masalah. Tapi dalam hal mengejar itu kita tidak melekat gitu. Berusaha tetap berbahagia dengan apa yang ada sekarang. Ya. Jadi, aduh saya kok nggak punya ini ya, dia kok punya itu ya. Nah, itu membuat kita menderita. Tapi kalau saya berbahagia dengan apa yang saya miliki sekarang. Saya berbahagia dengan keadaan saya sekarang. Nah, itulah yang namanya santuti, berpuas hati. Bukan berarti kita berbeda dengan ya tadi. Oh, kalau sudah mencapai ini, kamu kalau berhenti ya kamu udah bisa akan mencapai lagi. Nah, itu beda. Jadi bedakan ke keinginan, artinya puas hati tentang apa yang dimiliki dengan puas hati dengan apa yang sudah dicapai. Jadi kalau puas hati yang dimaksud santuti ini adalah lebih kepada materi, ya, lebih kepada materi. Tapi kalau dalam hal puas hati, dalam hal pengembangan batin, nah itu nggak boleh, itu bukan santuti, ya. Jadi santuti itu lebih kepada apa yang sudah dimiliki, artinya materinya. Tapi kalau misalnya, eh saya kok ya ke wiharanya cuma seminggu sekali ya. Cukuplah, sudahlah. Itu sudah baik. Meditasinya setiap seminggu sekali. Cukuplah, sudah, itu sudah baik. Nah, itu bukan santuti. Kalau santuti itu untuk yang materi, tapi kalau untuk yang non materi, untuk pengembangan diri, itu harus pakai wirya. Ya, untuk terus maju mengembangkan batin. Ya, bukan berpuas hati dengan apa yang artinya dengan keadaan sekarang, dengan keadaan maksudnya keadaan batinnya sekarang. Tapi kalau untuk materi, itu berpuas hati dengan apa yang ada dimiliki sekarang. Berbahagia dengan apa yang dimiliki sekarang. Jadi yang disebut berpuas hati itu lebih kepada materi, ya, dibandingkan dengan kemajuan batin.
Ya, termasuk orang yang bulu tangkis misalnya, dia berpuas hati dengan, sudah cukup sampai di sini yang dicapai, dia tidak bisa maju. Ya, secara, kemajuan prestasinya berhenti sampai di situ. Tapi kalau yang lebih lebih jelas lagi yaitu berpuas hati dalam kemajuan batin sebetulnya. Jangan berpuas hati pada kemajuan batin yang ada. Cukup sampai sini, sudahlah, nggak usah kembangkan lagi. Sebelum mencapai kesucian, kita harus terus mengembangkan diri, gitu. Tapi kalau untuk kepemilikan, itu bisa menggunakan santuti, itu yang tepat, yaitu berpuas hati pada apa yang sudah dimiliki. Ya, begitu jawabannya. Ya, semoga bisa menjawab. Kalau belum puas bisa tanya lagi. Ya, baik. Baik, Bante, atas jawabannya. Mungkin kalau belum jelas bisa ditanyakan lagi. Selanjutnya, pertanyaan dari saudara Kevin Marcelo. Selamat malam, Bante. Sotiotu Namo Buddhaya. Bante, saya mau bertanya, apakah tujuan seseorang menjalankan 8 sila, Bante? Karena waktu ingin menjalankan 8 sila, saya ditanya dari orang tua saya, tapi saya menjalankan 8 sila itu sebenarnya atas keinginan saya sendiri. Cuma saya ditanya orang tua jadi bingung karena anggapannya dari orang tua saya itu waktu saya keinginan menjalankan 8 sila itu supaya mendapat pekerjaan yang dapat meringankan beban kehidupan orang tua saya dan lain sebagainya. Mohon pencerahannya, Bante. Terima kasih. Ya, silakan, Bante. Ya, menjalankan, atas sila itu memang sangat baik ya, sangat baik. Tadi kan Bante mengatakan dalam penjelasan wirati ya, ada yang ketiga yang disebut samucceda wirati. Jadi menjalankan atas sila, di samping menjalankan 5 sila, ada ditambah 3 lagi. Nah, 3 ini sebetulnya bagian dari samucceda wirati, yaitu berpantang supaya kotoran batin itu tidak berkembang gitu. Ya, tidak menonton, tidak tidak menggunakan wangi-wangian, tidak menari, tidak menyanyi, ya. Itu semua tujuannya adalah untuk mengurangi kotoran batin supaya tidak berkembang. Nah, manfaat yang kadang kita tidak terlalu rasakan gitu kan. Biasa aja Bante setelah atas sila, ya biasa aja cuman 1 hari soalnya. Ya karena cuma 1 hari ya tidak terlalu terasa. Tapi nggak apa-apa, walaupun 1 hari nggak terasa memang, tapi efeknya nanti ketika kita, mendapatkan atau bertemu dengan sesuatu yang tidak nyaman. Karena atas sila itu adalah untuk meningkatkan ketahanan mental kita. Contoh saja ya, ketika kita ada makanan banyak ya, kemudian kita tidak makan, berarti kita bisa menahan diri kita untuk tidak makan. Nah, itu punya ketahanan mental di situ. Sehingga nanti ketika ada hal yang menggoda, kita bisa tahan, tidak melakukan itu. Nah, disitulah karena kita sering berpantang, wirati, tidak, sehingga batin kita itu lebih kuat jadinya. Bisa menolak pada sesuatu yang tidak, itu tidak dilakukan. Biasanya kan kalau kotoran batin itu sukanya merayu, nggak apa-apa lah sekali-sekali, bisa gitu, bolehlah sekali-sekali." Nah, dengan kita menjalankan sila, sikap batin kita yang disebut wirati itu akan berkembang, tanpa kita sadari bisa muncul gitu. Ketika kita ingin melakukan sesuatu yang buruk, enggak, ya.
satinya muncul. Jadi membantu sati juga muncul. Dengan kita latihan atas sila, sati juga berkembang. Nah, sebetulnya atas sila ini sebenarnya sangat banyak manfaatnya. Ya, bahkan kalau disebut di dalam Anguttara Nikaya, kelompok 9, atas sila itu sebenarnya ditambah lagi satu sila lagi yang ke-9, yaitu apa? Metta, cinta kasih. Jadi selama melatih atas sila, juga mengembangkan metta. Itu lebih bagus. Jadi ada 9 sila, ya. Jadi kalau misalnya pernah ikut meditasi, dulu Bante pernah ikut meditasinya Sayadaw U Janaka. Di situ kita bukan minta 8 sila, tapi kita mintanya 9 sila. Sila ke-9 yaitu metta, mengembangkan cinta kasih. Ya. Nah, jadi itu manfaatnya. Nah, sekarang kalau sama orang tua, jadi orang tua berpikiran seperti itu supaya bisa dapat pekerjaan dan segala macam. Nggak masalah dia mau pikirin seperti itu, ya. Orang kalau menjalankan atas sila itu mengembangkan hal yang baik, mengembangkan karma baik. Nah, karma baik itu akibatnya macam-macam. Salah satunya bisa dapat kerjaan, salah satunya bisa apa, terbebas dari sakitnya, dan macam-macam. Ya, akibat dari perbuatan baik yang dilakukan. Makin sering dilakukan, makin banyak perbuatan baik yang kita lakukan, makin besarlah akibatnya. Jadi, biarlah orang tua itu, apa namanya, berpikiran macam-macam tentang Atasila selama pikiran itu dia tidak melarang kita untuk menjalankan Atasila, ya. Jadi dia "Oh, supaya kamu membantu orang tua, ya sudah, ya memang saya atas sila untuk itu." Nggak apa-apa, tapi itu efek samping dari atas sila sebetulnya. Tapi efek manfaat yang baik itu adalah kita bisa mengendalikan diri kita dari keinginan-keinginan yang biasanya menumbuhkan kotoran batin itu, kita bisa kendalikan. Dan kalau itu sudah terbiasa, maka kita punya wirati itu berkembang dan satinya juga berkembang. Begitu. Ya, makasih Bante atas jawabannya. Ya, dari saudara Kevin Marcelo udah terjawab ya pertanyaannya. Semoga bisa terjawab dan bisa diterapkan pelatihan atas silanya. Mungkin ada lagi yang bertanya dari Zoom. Ada Ada pertanyaan bertanya lagi? lagi tuh. Ya, saya bacakan. Namo Buddhaya Bante, sering sekali saya mengajak orang lain berbuat baik. Beberapa di antaranya membalas, "Kenapa kamu sibuk membantu orang lain, sementara waktumu terbuang sia-sia? Bukannya cari duit. Seharusnya kamu makmurkan dirimu sendiri dulu." Lantas, saya mengamati kebanyakan dari mereka, tidak semua, pada akhirnya tidak melakukan apa-apa. Dan ini sedikit mengganggu karena saya merasa terlalu banyak membantu orang lain, tetapi tidak memakmurkan diri sendiri. Ini juga ada dilema terkait kedua hal ini. Dalam satu kesempatan ada sebuah dhamma saya lihat dari feed di Instagram saya, sungguh satu kebetulan, yaitu tentang ungkapan Buddha. Kurang lebih seperti ini, bahwa seseorang seharusnya makmurkan diri sendiri dulu sebelum memakmurkan. Saya lupa ada di Dhammapada berapa. Bagaimana menurut Bante? Ya, silakan Bante. Sebetulnya bukan apa ya, bukan memakmurkan diri sendiri,
Ini ada di sini Dhammapada ke tentang Atawaga ya. Di sana dikatakan gini. Hendaknya seorang terlebih dahulu mengembangkan dirinya sendiri dalam hal-hal yang patut dan selanjutnya melatih orang lain. Orang bijaksana yang berbuat demikian tak akan dicela. Sebagaimana ia mengajar orang lain, demikianlah hendaknya ia berbuat. Setelah ia dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan baik, hendaklah ia melatih orang lain. Sesungguhnya amat sukar untuk mengendalikan diri sendiri. Nah, dalam hal ini berhubungan dengan perilaku ya, bukan berhubungan dengan materi. Jadi kalau kita mau menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu, ya kita juga harus melakukan itu. Misalnya, ayo ke wihara. Nah, kita nggak pernah ke wihara, kita ngomong suruh orang ke wihara. Ayo meditasi yuk. Loh, kita aja jarang meditasi, suruh orang meditasi. Jadi hendaknya seorang kalau kita mau mengajak orang lain, lakukan dulu sendiri. Rasakan dulu diri sendiri. Dapat manfaat, nah baru kita bisa meyakinkan orang lain. Kalau kita tidak melakukannya sendiri dan kita tidak merasakannya sendiri, manfaat dari praktek kita itu, ya kita tidak bisa menyuruh orang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi Sang Buddha memuji orang yang mau praktek Dhamma. Tapi Sang Buddha lebih memuji orang yang juga mengajak orang lain untuk sama-sama praktek Dhamma. Sang Buddha memuji orang yang mau pergi belajar Dharma. Tapi Sang Buddha lebih memuji orang yang juga mengajak orang lain bersama-sama belajar Dharma. Jadi, jangan putus asa kalau mengajak orang lain untuk berbuat baik, karena itu dipuji oleh Sang Buddha. Tentu, kalau kita mengajak orang berbuat baik, kita juga harus sudah merasakan manfaat kebajikan itu, sehingga apa ya, kita bukan katanya orang gitu. Misalnya kita bilang, "Oh, makanannya enak." "Kamu sudah makan?" "Belum." "Loh, kamu kok bilang enak? Kamu aja belum makan." Nah, gimana? Kalau kita bilang, "Ini makanannya enak loh." "Sudah makan?" "Sudah, udah sering saya makan ini, enak kok memang." Nah, orang yakin, "Oh, berarti betul. Saya coba deh, kamu sudah coba soalnya." Nah, demikian juga dalam kita mengajak orang untuk berbuat baik, ya kita sudah melakukannya dulu, baru kita mengajak orang lain. Begitu ya. Terima kasih. Ya, makasih Bante atas jawabannya begitu ya. Pertanyaan tadi yang mengenai apa? Membantu orang lain, tapi harus kita dulu yang memberikan contoh. Selanjutnya, ini pertanyaan lanjutan Bante dari Kevin Ya, Marcelo. Mohon izin bertanya lagi Bante, apakah boleh menjalankan lama sila saat sedang sibuk bekerja walaupun banyak godaan yang dialami selama sedang bekerja baik dari tempat kerjaan yang satu maupun tempat kerja yang lainnya. Karena selama jam kerja, takut tidak kuat menjalankan 8 sila. Belum lagi sebelum jam 12 siang itu. Seharusnya tidak makan di jam segitu, Bante. Apalagi kalau sebelum jam 12, takutnya tidak diperbolehkan makan, Bante. Dan takutnya tidak kuat kalau makan cuma sekali dalam satu hari, Bante. atas sila itu kan latihan yang kita jalankan dengan tujuan untuk mengurangi kotoran batin kita. Jadi, tergantung kita mau tekad bagaimana. Bante dulu waktu masih jadi umat awam, juga kerja ya, bekerja pagi sampai sore gitu. Dan
makannya itu istirahat siang itu jam 12 siang. Nah, terus makan siangnya gimana? Padahal atas sila. Nah, itu pernah Bante tanyakan juga dulu sama Bante Utamo. Terus Bantenya mengatakan, tekad saja tidak makan setelah jam 1 siang. Boleh, itu kan kita yang tentukan. Yang penting kesungguhan hatinya ada. Tuh. Nah, akhirnya Bante jalankan. Tekad, hari ini saya atas sila. Saya tidak makan setelah jam 1 siang. Karena istirahatnya jam 12 siang. Gitu. Makan siangnya setelah jam 12. Tapi kan selesai jam 1 lah. Jadi tidak makan setelah jam 1 siang. Begitu. Jadi aman. Pernah juga Bante menjalankan atas sila bertekad. Hari ini saya tidak makan, saya akan makan sehari sekali dan vegetarian. Ternyata bisa, walaupun sibuk gitu kerja, ya. Tekad, hari ini saya makan sehari sekali saja. Betul, bisa, ya. Walaupun ada lapar-lapar, biasa aja, nggak usah takut. Paling berpikir begini, saya nggak makan ini, hari ini juga nggak mati saya. Kan besok bisa makan lagi. Beda dengan orang orang Ethiopia aja, orang kelaparan aja bisa nggak makan berhari-hari yo. Saya nggak makan 1 hari, masa saya mati? Nah, itu kita tidak kasih makan kotoran batin kita, gitu. Kotoran batin kita itu yang ngomong itu, nanti lapar gimana? Nanti sakit mah gimana? Nanti gini gimana? Nah, itu kotoran batin yang ngomong. Teman yang buruk yang ngomong. Ya, harus dilawan dengan tekad. Nggak mati juga, oh. Gitu, ya. Orang bisa puasa seminggu kok, ya. Puasa 40 hari ada loh orang nggak makan 40 hari. Kayak apa itu? Bahkan ada lagi yang nggak makan, nggak minum selama 40 hari. Ada. Nah, kita nggak makan sehari aja Mas, nggak bisa. Sehari sekali aja kecil. Itu tekad gitu. Kotoran batinnya akan turun. Kalau kita kalah kita sama kotoran batin kita. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih Bante atas jawabannya. Ya, Saudara Kevin, semoga bisa terjawab ya pertanyaannya tadi mengenai latihan 8 sila supaya nggak kelaparan. Ya, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Bante. Bagaimana kita tetap menjadi teman yang baik untuk orang lain saat orang lain tidak pernah baik pada kita? Itu maksudnya nih semua orang atau orang tertentu saja yang tidak baik sama kita? Jadi orang tertentu yang kita berbuat baik, tapi orang lain itu tidak pernah baik pada kita. Kenapa kita menjadi tidak senang sama orang yang seperti itu? Karena kita mengharapkan kalau kita sudah berbuat baik sama dia, dia akan baik sama kita. Nah, karena kita mengharapkan itu, dia tidak melakukan apa yang seperti kita harapkan, nah muncullah kita tidak senang. Itu hal yang wajar. Nah, itu yang harus disadari, ya. Nah, jadi prinsipnya kita itu harus diganti. Saya berbuat baik tidak selamanya mendapatkan balasan baik. Pasti ada juga balasan yang buruk. Ibaratnya saya menanam padi, diharapkan tuh tumbuhnya padi.
Kadang bisa tumbuh alang-alang, banyak juga alang-alang. Ya, rumput alang-alang itu tumbuh juga. Padahal ditanam padi, alang-alang juga tumbuh gitu. Artinya kita menanam kebajikan, berbuat baik. Enggak semua orang itu membalasnya dengan baik gitu. Kadang jadi omongin lah, ah sok baik lah, sok apalah. Ya kalau kita eh, mendengarkan apa yang dikatakan oleh mereka, menanggapi apa yang dikatakan oleh mereka, muncullah kebencian, muncullah ketidaksenangan, muncul penderitaan di situ. Tapi kalau kita tidak menanggapinya, kita anggap itu sebagai alang-alang yang muncul, ya rumput ilalang yang muncul. Ya namanya saya berbuat baik itu tidak semuanya bisa lancar, bisa dipuji perbuatan baiknya, dan saya berbuat baik kan tidak mengharapkan pujian, dan saya juga tidak mengharapkan celaan. Saya berbuat baik hanya tujuannya untuk berbuat baik, karena saya berbahagia dengan berbuat baik. Nah, sehingga orang yang tidak senang kita berbuat baik, kemudian mencela perbuatan baik kita, itu tidak akan mempengaruhi kita. Kenapa? Apakah dengan kita berbuat baik itu, orang lain tidak senang, terus perbuatan baiknya akan berkurang? Apakah dengan kita berbuat baik terus dicela orang, terus perbuatan baik kita berkurang? Kan tidak. Tetap aja kita lakukan perbuatan baik. Tapi kalau kita menyetujui apa yang orang itu katakan, dengan kita jengkel, dengan kita marah, nah itu mengurangi perbuatan baik kita nantinya. Sehingga perbuatan baik kita tuh dengan ketulusannya akan berkurang karena kita muncul tidak senang gitu. Nah, jadi di dalam kita berbuat baik, fokus saja. Apakah yang sudah saya lakukan ini baik? Oke, tidak merugikan orang lain, saya sudah berbuat baik. Oke, berarti orang yang mencela itu dia tidak mengerti, tidak tahu. Jadi wajar aja. Ya sudah diwajarkan saja, dimaafkan saja. Begitu. Ya, Ya, baik. mudah-mudahan Cukup ya, jelas. Bante. Cukup. Ya, baik. Terima kasih, Bante. Nah, terus pertanyaan berikutnya muncul, Bante. Bagaimana mengatasi teman yang, maksudnya teman dalam selimut itu loh, Bante. Maksudnya teman yang di belakangnya itu sama kita jahat gitu, Bante. Teman dalam selimut maksudnya. Bukan teman dalam selimut, musuh dalam selimut. Musuhnya dalam selimut ya, berteman dengan musuh Nah, dalam selimut. atau yang nusuk dari belakang gitu ya. Nah, eh, orang-orang yang seperti itu, maka dari itu kita jangan mudah menceritakan rahasia kita kepada seseorang. Karena kalau kita mudah percaya, kita ceritakan sama seseorang rahasia kita, itulah bisa terjadi musuh dalam selimut. Nah, memang kita apa ya, agak sulit memang. Kadang orang yang sebetulnya sudah lama kita kenal, yang kita sudah percaya sama dia, kadang-kadang itu bisa menusuk kita dari belakang, ya. Kita percaya sama dia, terus kita ceritalah, misalnya kita cerita, kita bilang, "Oh, saya itu sebetulnya nggak senang sama orang itu loh, dia itu kok begini ya sama saya ya, gini 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 gini." Dia bukannya membantu kita, dia cerita sama orang itu, kamu diomongin ini loh sama dia," maka ditambah bumbunya lagi.
Waduh, akhirnya orang itu benci sama kita, marah sama kita. Padahal sebelumnya tidak marah sama kita, baik-baik saja. Padahal kita juga tidak bermaksud mau menebarkan kebencian ke orang itu, cuman kita mau curhat saja sama dia, tapi dia bisa menanggapi dengan cara menceritakan itu kepada orang lain dan dia berpandangan keliru tentang kita gitu. Nah, ini bahaya ya. Jadi hati-hati dengan orang-orang seperti itu. Jadi jangan sembarangan cerita tentang permasalahan kita kepada orang yang kayaknya kita rasa ini kurang tepat cerita sama orang ini. Ya sudah, diam saja. Jadi kita harus bijaklah, pandai-pandailah untuk bercerita tentang sesuatu. Kadang orang itu menanggapinya itu bisa salah. Padahal kita tidak bermaksud ceritanya itu bermaksud untuk menjelekkan orang lain misalnya. Tapi dia menganggapnya itu salah, sehingga dia, menceritakan itu kepada orang lain bahwa kita ini, jelek gitu. Itu bisa terjadi. Nah, bagaimana setelah begitu, apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah dikatain jelek atau ditusuk dari belakang lah dengan orang itu? Nah, kalau kita yang pertama, kalau kita sudah tahu, ya janganlah dekat-dekat sama orang itu lagi. Janganlah sudah cerita-cerita sama orang itu lagi, karena berbahaya kalau cerita sama dia. Itu sebagai sebuah pelajaran buat kita untuk ke depannya seperti itu. Yang kedua, belajar dari peristiwa itu, kita juga jangan mudah cerita kepada orang lain tentang permasalahan kita. Ya, jangan mudah cerita. Lebih baik ceritanya sama Bante saja, aman. Kalau Bante biasanya selama, cerita ya akhirnya, ya sudah Bantenya jadi tong sampah gitu. Jadi sudah selesai dibuang aja masalahnya, nggak dikasih ke orang gitu. Ya kebanyakan makanya Bante itu akhirnya jadi stres juga karena banyak orang curhat juga ke Bantenya. Dan kalau Bantenya tidak bisa menjaga, akhirnya Bantenya yang stres sendiri gitu. Jadi itulah kalau kita hati-hati dalam mengungkapkan sesuatu, hati-hati dengan mereka yang seperti itu. Semuanya, tidak hanya yang dialami oleh Anda, tapi dialami oleh para biku juga bisa gitu, ya. Jadi siapapun juga pasti bisa mengalami itu. Ya, ibaratnya ditusuk dari belakang lah gitu. Ya, begitu. Hati-hati aja. Ya. Baik, Bante, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, saya bacakan, Bante. Bagaimana kita sebagai sahabat menasehati orang dekat agar tidak bermata pencarian salah? Nah, ini yang berat. Karena dulu Bante juga pernah memberi nasihat kepada seorang umat yang bermata pencarian yang salah. Ya, ada sih yang ngikut, ada yang malah, membantah gitu. Ya, jadi seseorang itu ya kita kasih nasihat saja, tapi kita tidak bisa mengharapkan dia berubah dengan nasihat kita ini. Jadi tujuan kita adalah baik. Saya ingin hidup kamu menjadi lebih baik. Kalau kamu menjalankan, tidak misalnya kita mengajak dia untuk tidak melakukan perdagangan yang salah gitu ya, mata pencarian yang salah. Tapi kita kalau melarang dia untuk tidak melakukan perbuatan yang salah, kita harus kasih solusinya gitu loh.
Lebih baik kamu kerjakan ini loh, nih saya kasih bantu kamu, kerjakan ini, daripada kamu lakukan itu. Tapi kalau kita tidak kasih solusinya, "Wah itu nggak bagus." Misalnya, "Wah jualan udang," misalnya, "Wih jualan udang nggak bagus loh, itu jual makhluk hidup," misalnya. Terus, kalau saya nggak jualan udang, saya kerja apa? Ya pokoknya kamu nggak boleh jualan itu. Ya tidak akan mau dia ikutin. Nah gimana kamu nggak kasih saya solusi, ya kan? Tapi kalau kita kasih dia solusi, "Eh, kamu kerja ini loh, ini bagus. Ayo ini saya ada anunya, apa, jalannya nih, kerja sama saya aja, itu nggak usah kerja itu dah, kerja sama saya gitu lah. Kerja sama," misalnya gitu. Nah itu bisa gitu. Atau kita juga bisa nasihati begini, "Eh, kamu kan sekarang ini kerjakan itu, usaha itu. Kamu tahu nggak itu usaha yang sebetulnya tidak pantas, tidak baik gitu. Ya misalnya berbahagia di atas penderitaannya makhluk lain." Nah pertama itu dulu. Kemudian kalau dia sudah tahu, nah sekarang kamu kan nggak bisa tiba-tiba langsung meninggalkan pekerjaan mata pencarian itu. Sekarang kamu coba pikirkanlah pelan-pelan untuk meninggalkan pekerjaan itu, jangan terus-terusan begitu. Karma buruknya besar loh, karena berbahagia atas penderitaannya makhluk lain. Jadi kita kasih nasihat, tapi kita tidak harus menuntut dia untuk meninggalkan pekerjaan itu apa namanya, segera gitu. Jadi harus pelan-pelan lah, tapi kamu berpikir sudah, ini sebetulnya pekerjaan yang kurang pantas, kurang baik gitu. Ya, itu. Jadi kita kasih nasihat itu pelan-pelan dan kasih solusi lah, supaya dia mau berubah. Kalau dia nggak mau berubah, ya kita cuma bisa kasih nasihat, mengingatkan dia gitu. Nggak perlu kita berdebat sama dia, wah capek, gitu ya. Ya, baik Bante, semoga bisa diterapkan ya nasihat ke teman itu. Ya, terima kasih yang bertanya. Selanjutnya ini ada pertanyaan Bante. Bagaimana tips agar menjadi sahabat yang baik untuk orang lain? Kadang susah Bante berbuat baik dicela, nggak berbuat di komen orang. Banyak sekali komentar orang luar terhadap kita, sehingga ketika mau berbuat baik jadi timbul keraguan. Berbuat baik dicela. Bukan nanti. Oh iya, berbuat baik dicela, nggak berbuat di komen orang. Bagaimana kita punya tipsnya agar menjadi sahabat yang baik untuk orang lain? Nah, Bante belum bisa membayangkan berbuat baik apa yang dicela ya. Mungkin maksudnya berbuat baik itu eh, mau cari nama gitu mungkin Bante. Atau mungkin dipikir, ah ini cuma cari nama aja, mau supaya dapat nama, dipuji gitu Bante. Nah, ini kita ini punya suatu eh, kadang cara berpikir kita yang salah. Kita itu selalu ingin membuat orang lain itu senang, membuat orang lain itu menyenangi kita, atau membuat kita mau menyenangkan orang lain. Tapi tidak bisa semua orang kita bisa buat senang. Dan tidak bisa semua orang itu senang sama kita. Nah, karena kita prinsipnya begitu, nah akhirnya kita menjadi hidup kita menjadi disetir orang lain gitu, ditentukan oleh orang lain. Jadi kebahagiaan kita itu karena ditentukan oleh orang lain. Dan sekarang zamannya medsos.
itu seperti itu. Jadi kalau kita membuat konten misalnya di medsos, kemudian ada yang like, yang banyak, kita senang. Tidak ada yang like, bahkan dislike, kita tidak senang. Subscribe-nya banyak, kita senang. Sedikit subscribe-nya, kita tidak senang. Berarti kebahagiaan kita ditentukan oleh orang lain. Dan kita selalu mencari eh, keinginan untuk menyenangkan orang lain dan juga membuat apa ya, orang lain menyenangi kita gitu. Nah, kita kalau terbawa seperti itu ya akhirnya kita menjadi sulit untuk bahagia. Jadi bagaimana supaya kita bisa berteman dengan orang banyak, terus kita bisa berbahagia? Pertama ya punya prinsip bahwa tugas saya apa ya, tidak mau hanya, eee, memikirkan tentang bagaimana ya supaya orang senang sama saya, atau bagaimana ya supaya saya bisa menyenangkan orang lain. Tapi fokuslah pada apa yang saya lakukan. Apakah yang saya lakukan ini baik atau tidak baik? Apa yang saya lakukan ini benar apa tidak benar? Nah, kalau kita fokus pada sesuatu yang baik, tidak berperilaku yang tidak baik, otomatis orang akan senang sama kita. Orang lain akan baik sama kita. Selama kita tulus, ya, tidak mencari supaya orang senang sama kita, tapi tulus kita bergaul, tulus untuk membantu, tulus untuk berbuat baik, orang juga akan merasakan itu. Ya, tidak harus, "Oh, bagaimana ya saya bisa menyenangkan orang lain? Kalau orang lain tidak senang sama saya stres." Nah, itu membuat kita akhirnya menjadi orang tidak percaya diri, "Apa yang salah sama saya ya? Kalau dia nggak senang sama saya ya?" Kalau kita berpatokan seperti itu, akhirnya kita jadi stres, kepikiran terus, "Kenapa dia nggak senang sama saya? Apa salah saya?" Tapi kalau kita berpikir, ya namanya orang, ada yang, eee, senang, ada yang tidak senang. Saya tidak bisa menyenangkan semua orang, ya kan? Yang pasti apa yang saya lakukan ini benar, tidak salah. Itu yang pasti harusnya tetap berpegang pada prinsip itu. Selama yang saya lakukan itu benar, baik, silakan orang lain mau cela. Mau bilang ini anulah, cari namalah. Nah, yang tahu kan saya, bukan dia. Yang dapat akibat siapa? Saya, bukan dia. Kenapa saya menjadi kepikiran begitu. Ya, jadi berhentilah untuk berusaha untuk menyenangkan orang lain dan berusaha untuk orang lain senang kepada kita gitu. Tapi berusahalah untuk menjadi yang terbaik untuk diri sendiri. Ya, terbaik untuk diri sendiri. Berbahagia dengan diri sendiri. Berbahagia dengan apa yang sudah dimiliki. Begitu. Ya, baik. Anu modana Bante, mengingat waktu sudah menunjukin jam 9 kurang 5, di sana Bante sudah jam 10 kurang 5. Iya. Maka untuk acara Damasa Kaca online pada malam hari ini kita akhiri sampai di sini. Nah, selanjutnya kami mendengarkan dulu closing statement dari Bante untuk acara pada malam hari ini. Silakan Bante. Ya, kita mempunyai dua teman di dalam diri kita, yaitu yang baik dan yang tidak baik. Aku salah dan aku salah.
Sekarang tinggal bagaimana kita menggunakan sati, wirya, dan panya untuk mengenali teman kita ini, yang baik, yang tidak baik. Kalau kita sudah bisa menggunakan sati, panya, dan wirya ini, maka kita bisa mengenal teman baik dan teman yang tidak baik. Kita akan mengembangkan teman yang baik, berteman, bergaul dengan yang baik, menghindari teman yang tidak baik, sehingga hidup kita menjadi lebih berkualitas, lebih maju, lebih berbahagia. Demikian, terima kasih. Ya, baik. Anumodana Bante atas closing statement-nya. Jadi dari sampaikan Bante, Ibu Bapak serta saudara-saudari semua, marilah kita mengembangkan dalam diri kita teman yang baik ya, dan mengurangi atau mengikis teman yang buruk tidak muncul dalam diri kita. Semoga apa yang disampaikan oleh Bante pada malam hari ini dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, setelah kita pada malam hari ini melakukan suatu perbuatan baik, maka kita limpahkan perbuatan baik ini kepada para leluhur yang telah mendahului kita. Pembacaan Patidana pelimpahan jasa akan dipimpin oleh Bante. Silakan Bante. Ya, baik, kita arahkan kebaikan yang telah dilakukan ini pada para mendiang, para leluhur, juga kepada semua makhluk. Semoga semuanya berbahagia. Punyasida nikatas sayananya nikata nime desanjat bagino hontu sattananta pamanaka ye piya gunawanta jamah yang mata pita dayo Dittha me capya dittha wa anye macatta verino satta titthanti lokasming te bhumma catuyo nika pance kacatuwo kara sangsaranta bhawa bhawe nyatang ye patidanam me anumodantu te sayang ye cimang nappajananti dewa te sang niwedayung maya dinna napunyanang anumodana hetuna Sabbe satta sada hontu awera sukhaji wino kemappadan capapontu te sasasit jatang subhan. Sadu, sadu, sadu. Ya, baik. Anumodana Bante atas pembacaan patidananya. Saya izin Bante untuk menutup dulu untuk membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Ya, lama-lama ini Ibu Bapak serta saudara-saudari sedama, marilah kita bersikap anjali untuk memberikan ucapan terima kasih kepada Bante Tita Wiryotera yang sudah memberikan kita sharing Dhamma pada malam hari ini. Saya mengucapkan Okasa, kita bersama-sama mengucapkan Wandami Bante. Okasa Wandami Bante.
Abhiwadana silisa nicang udaha pacaino cattaro dhamma wadanti ayuwano sukhang balang. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih Bante Anumodana atas nama di sananya. Sampai ketemu lagi Bante. Ya, sampai ketemu lagi lain kesempatan. Selamat malam Ya, semuanya. Bante boleh izin live boleh Bante. Ya, Bante live dulu ya. Terima Ya, kasih. terima kasih Bante. Ya. Ya, selanjutnya adalah pengumuman. Silahkan untuk disampaikan. Ya, baik Ibu Bapak serta saudara-saudari Dhamma, demikianlah rangkaian acara kita pada malam ini Dhamma Sakaca Online yang diselenggarakan oleh Dhamma Meta Jember. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan yang kita sehari dari Dhamma Desana yang disampaikan oleh Bante Tita Wiryo. Akhir kata, semoga semua makhluk hidup bahagia. Sadu, sadu, sadu.